Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana keadaan kamu pada hari ini? Insya Allah kamu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita masih bisa diizinkan untuk bertatap muka walaupun masih menggunakan media online seperti ini. Kalian melihat Pak Bahri dan Bu Ira di video-video di YouTube, Pak Bahri dan melihat kamu di absensi yang Pak Bahri miliki dan Bu Ira miliki ya. Namun sekali lagi ingatlah, itu bukan menjadi halangan, bukan menjadi pematah semangat untuk kita terus menggapai ilmu yang bermanfaat ya. Sebelum Pak Bahri mengawali aktivitas kita pada hari ini, seperti biasa alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat sehat walafiat, sehingga pada pembelajaran pagi hari ini kita bisa mudah, bisa lancar, bisa diberikan hasil yang bermanfaat ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum Pak Bahri melanjutkan materi pada pagi hari ini, Pak Bahri sekali lagi ingin mengingatkan kepada kalian akan pentingnya menjaga kesehatan ya. Akan pentingnya menjaga kesehatan apalagi di cuaca yang seperti ini ya, di kondisi yang seperti ini, hujan, terus nanti panas, hujan lagi dan seterusnya ya. Pertama, jaga kesehatanmu dengan wajib sarapan ya. Terus bersihkan dirimu ya. Lalu jangan lupa berolahraga. Kalau yang di pagi hari memungkinkan kalian untuk berolahraga, berjemur, silakan berjemur, berolahraga ya. Selanjutnya ya, selain kalian berolahraga tadi, juga makan makanan yang bergizi ya. Jangan makan sembarangan, jangan memakan makanan yang sembarangan ya, yang kalian tidak tahu cara pembuatannya, bahan-bahan yang digunakannya apa saja ya. Oke, alhamdulillah kemarin kita sudah selesai pembelajaran kita di tema 6 ya. Di tema 6 memang untuk kelas 6 ini sedikit digeber bahasanya ya, karena waktu pembelajaran kalian ini tidak sama seperti adik-adik kelas kalian. Kalian lebih cepat ya, dan 9 tema ini harus kita selesaikan ya. Kita sekarang masuk ke tema 7 nih. Terlihat? Oke, ini tema 7. Silakan kalian buka bukunya, tema 7 ya. Kita masuk di halaman 1, pembelajaran 1, subtema 1 tentang pemimpin di sekitarku. Nah, kalau dari judulnya sangat menarik nih, pemimpin di sekitarku. Apa sih pemimpin itu? Ada yang tahu nggak? Pemimpin itu apa? Ya. Nah, apakah kalian pernah menjadi seorang pemimpin? Kalau Pak Bahri berharap kalian semuanya akan menjadi seorang pemimpin nantinya ya. Kita lihat gambar di sini. Perhatikan gambar di atas. Menurutmu kegiatan apa yang dilakukan pada gambar di atas? Kira-kira lagi ngapain nih? Lagi ngobrol kah? Lagi bermusyawarah kah? Lagi makan bareng atau lagi ngapain ya? Nah, berkaitan dengan materi pada pagi hari ini, dia terkait dengan pemimpin. Apa sih Pak seorang pemimpin itu Pak? Perhatikan. Pemimpin adalah seseorang yang diberikan kepercayaan untuk membimbing orang lain dalam kelompoknya. Pak Bahri lagi lagi ya, sambil kalian catat ya. Kalian catat. Pemimpin adalah seseorang yang diberikan kepercayaan untuk membimbing orang lain dalam kelompoknya ya. Nah, contoh-contoh pemimpin yang ada di sekeliling kita apa aja? Yang pertama, sebelum adanya pandemi seperti ini ya, ada yang namanya ketua kelas. Nah, ketua kelas itu seorang pemimpin di kelas ya. Dia adalah seseorang yang dipercayai oleh teman-temannya untuk memimpin kelompok atau kelasnya ya. Yang kedua, ada pemimpin regu ya. Di ekstrakurikuler pramuka kita ada pemimpin regu untuk anggota pramuka penggalang, dan ada pemimpin baru untuk anggota pramuka siaga. Nah, itu
adalah seorang pemimpin ya, seseorang yang dipercayai untuk memimpin ya, untuk memimpin atau membimbing orang lain dalam kelompoknya ya. Apalagi Pak contohnya banyak sekali. Ketika memang kalian sedang mengerjakan tugas-tugas kelompok, nanti kan ada ketua kelompoknya siapa ya. Lalu kalau di lingkungan rumah ya, kalau di lingkungan rumah tadi kan di lingkungan sekolah ya. Kalau di lingkungan rumah ada kepala rumah tangga ya, ada kepala rumah tangga, ada ayah di sana, ayah sebagai pemimpin rumah tangga ya. Jadi sekali lagi kalau di lingkungan rumah contohnya ada kepala rumah tangga, ada seorang ayah yang memimpin rumah tangga. Nah, itu juga seorang pemimpin. Lalu di lingkungan lagi ada yang namanya RT. Apa itu RT? Rukun tetangga. Ya, RT contoh RT 01. Ya, ketua RT-nya adalah Pak Bahrudin misalkan ya. Nah, Pak Bahrudin ini berarti seorang pemimpin RT di lingkungannya. Di atas RT ada RW, rukun warga. Di atas RW ada lurah, atau ada kalau di kabupaten ada desa, sampai dengan ke presiden. Nah, di situ adalah tingkatan dengan seorang pemimpin. Jadi sekali lagi pemimpin bukan hanya di pemerintahan ya, bukan hanya di pemerintahan. Di dalam rumah tangga ada pemimpin rumah tangga, ada ayah. Tadi kalau di sekolah ya ada ketua kelas, itu seorang pemimpin. Di ekstrakurikuler kita tadi ada ketua regu, juga seorang pemimpin. Ada ketua baru, seorang pemimpin. Nah, di sekolah juga ada yang namanya kepala sekolah, itu juga seorang pemimpin ya. Nah, Pak, apakah semua orang bisa menjadi pemimpin? Bisa. Semua orang bisa menjadi pemimpin dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh organisasi atau oleh kelompok tersebut ya. Contoh, misalkan kalau di RT misalkan harus memiliki KTP warga tersebut, harus memiliki waktu yang cukup dan lain sebagainya ya. Nah, seorang pemimpin yang baik itu tidak akan memaksakan segala gagasan kepada anggota yang dipimpinnya. Contoh, kamu di regu misalkan ya, di regu di kelompok pramuka kalian kan ada seorang pemimpin namanya pemimpin regu. Itu seorang pemimpin nggak boleh memaksakan kehendaknya, memaksakan gagasannya kepada anggotanya. Udah pakai ini aja nih. Contoh misalkan mau camping. Nah, kalian ingin menampilkan sesuatu pada saat pentas seni. Lalu kalian bermusyawarah di sana ya. Seorang pemimpin merangkul anggotanya, mengajak bermusyawarah. Nah, di dalam musyawarah tersebut jangan mentang-mentang dia seorang ketua regu, jangan mentang-mentang dia seorang pemimpin, dia memaksakan kehendaknya. Oh, nanti kita ketika pentas seni kita menampilkan tarian ini aja. Ya, padahal tarian yang disebutkan itu sulit. Ya, butuh waktu untuk belajarnya, butuh seragam ya, dan butuh musiknya lain sebagainya. Nah, pokoknya sulit lah ya. Nah, lalu ada anggotanya yang menyampaikan pendapat lain. Bagaimana kalau kita menampilkan gerakan PBB aja yang memang lebih mudah dan kita sudah menguasainya? Lalu pemimpin menjawab, oh nggak bisa, pokoknya pakai ini kan saya pemimpinnya. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi pemimpin yang baik itu yang pertama adalah yang tidak memaksakan kehendaknya kepada para anggotanya ya. Lalu yang kedua, pemimpin yang baik akan selalu bersikap adil ya. Pemimpin yang baik akan selalu bersikap adil ya. Kalau memang ada anggotanya yang menyalahi aturan ya harus ditegakkan aturannya. Ya, terus yang kedua, jangan mentang-mentang anggota tersebut dekat dengan kalian ya, kenal dengan kalian atau bahkan saudara kalian, dia sudah menyalahi aturan tapi tidak kalian tindak. Nah, itu juga nggak boleh, namanya nggak adil. Lalu pemimpin yang baik tidak akan meremehkan orang lain. Pemimpin yang baik nggak boleh yang namanya meremehkan orang lain ya. Mampu mengorganisasikan anggotanya. Lalu memiliki kemampuan manajerial atau pengaturan. Jadi seorang pemimpin itu memiliki kemampuan memanajerial, mengatur ya, mengatur teman-temannya agar bisa melaksanakan visi dan misi kelompok kalian ya, tujuan kalian apa nih membentuk ini ya. Lalu seorang pemimpin juga memiliki kemampuan memecahkan masalah
memecahkan masalah. Jadi ketika memang ada masalah di dalam kelompok atau organisasi kalian, silakan dipecahkan dengan cara bermusyawarah. Bukannya malah berdebat, ini gara-gara si ini, nah itu buat apa? Yang ketika memang masalah itu sudah terjadi, evaluasi, lalu solusinya apa? Ya, nah disinilah peran seorang pemimpin, bisa memecahkan masalah. Bukan si pemimpin ini yang menyelesaikan masalah, bukan, tapi bagaimana dia bisa mengorganisasi teman-temannya, mengorganisasi kelompoknya untuk berdiskusi, lalu memecahkan masalah bersama-sama, ya, bukan malah menyalahkan satu sama lain, ya. Nah, yang betul itu bagaimana nih solusinya teman-teman, ya, bagaimana nih regu kita nih begini, solusinya apa? Nah, ketika memang teman-temannya sudah tidak memiliki solusi, oke, kalian seorang pemimpin memiliki solusi, ya. Nah, carilah solusi yang terbaik untuk kelompok kalian, untuk regu kalian, ya. Lalu mampu mempersatukan anggotanya, pastinya. Yang namanya seorang pemimpin wajib mampu mempersatukan anggotanya, bukannya malah memecah belah anggota, ya. Contoh, yang namanya kelompok pasti lebih dari 2 orang, lebih dari 3 orang, ya. Contoh, di dalam satu regu ada 8 orang. Nah, seorang pemimpin itu harus bisa menjadi pemersatu anggotanya. Contoh, si A dan si B lagi selek bahasa kaliannya, ya, lagi jauh-jauhan, ya, lagi lulu gue. Nah, di situ peran seorang pemimpin ditanya ada apa, kenapa, mengapa, ya, ambil solusi yang terbaik dan jangan bilik kasih, harus adil, ya, persatukan kembali, bukannya malah iya nih dia mah begini, akhirnya malah jadi memperkeruh suasana. Itu nggak boleh, seorang pemimpin tidak boleh seperti itu, ya. Selanjutnya, memiliki tingkah laku yang baik, teladan bagi para anggotanya. Nah, yang di sini, ya, di sini seorang pemimpin wajib menjadi teladan, wajib bertingkah laku yang baik. Sebenarnya bertingkah laku yang baik dan teladan ini bukan hanya seorang pemimpin aja, melainkan seluruh siswa wajib, seluruh warga negara wajib memiliki perilaku yang baik dan menjadi teladan bagi orang lain. Nah, namun untuk seorang pemimpin ini wajibnya 3 kali. Kalau bilang wajib banget, ya. Jadi dia sebagai seorang pemimpin harus menjadi contoh bagi anggota-anggotanya, ya, harus bersikap teladan dan menjadi menjadi motivasi untuk anggota-anggotanya agar lebih baik seperti seorang pemimpin tersebut, ya. Nah, jadi tadi yang Pak Bari sampaikan, silakan boleh kalian tulis, ya, seorang pemimpin harus memiliki ini dan lain sebagainya, ya. Lalu contoh-contoh seorang pemimpin di sekitar kita, ya, tadi udah Pak Bari sampaikan sedikit. Yang pertama ada kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga itu pemimpinnya siapa? Ada ayah, ya, ayah, bapak, abi, dedi, apalagi tuh, baba, ya, banyak itu sebutan, ya. Ayah itu kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga, ya, itu ada seorang pemimpin di dalam rumah, di rumah tangga kita, ya. Lalu di atasnya ada ketua RT yang tadi Bapak sebutkan, ketua RW, kepala desa, kepala sekolah, ketua kelas. Nah, itu adalah contoh pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar kita, ya. Nggak usah lah sampai kalian ke wali kota, bupati, terus nggak usah, cukup sampai di tingkat kepala sekolah, ketua kelas, ya, itu adalah contoh-contoh pemimpin yang ada di sekitar kita, ya. Nah, perhatikan di halaman 1, ya. Di sini ada contoh. Ini ada salah satu bentuk musyawarah di sini yang Pak Bari lihat, ya. Ini lagi bermusyawarah dipimpin oleh satu orang pemimpin. Apakah ini memang di tingkat RT, ya, atau di tingkat RW? Mereka sedang bermusyawarah, ya. Oke, nanti di sini kalian kerjakan, ya, di halaman 1 dan halaman 2. Dikerjakan di buku tema kalian saja. Pak Bari ulang lagi, dikerjakan di buku tema kalian, ya. Nah, lanjut kita ke halaman 3. Ibu RT sang pemersatu. Wah, luar biasa nih judulnya, ya. Kampung Sehat Melati menjadi kampung percontohan. Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru. Lingkungan yang bersih, warga yang sehat, dan warga yang kreatif sering diliput berbagai media untuk dijadikan panutan masyarakat. Tidak seperti lazimnya permukiman lain, warga Kampung Sehat Melati
mendaulat seorang ibu sebagai ketua RT. Ia adalah Ibu Erika, seorang guru sekolah, ya, seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja, dan juga berwibawa. Bagi warga, Ibu Erika adalah pengayom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi berbagai masalah. Nah, ini Pak Bari tadi bacakan satu paragraf ya. Di sini ada beberapa paragraf ya, ada banyak, ada kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, 11 paragraf ya. Nah, di sini adalah Ibu RT seorang pemersatu. Jadi kalian coba dikerjakan di halaman 5 ya. Di halaman 5 dikerjakan di buku tema kalian saja ya. Dikerjakan di buku tema kalian. Oke. Dikerjakan di buku tema kalian ya tentang Ibu RT sang pemersatu ya. Siapakah nama pembicara dalam pidato pada bacaan tersebut? Siapakah pendengar pidato dan bagaimana sikap pemimpin Ibu RT dalam bacaan itu? Nah, terkait dengan pidato ya, nah ini penting ya. Ini sangat penting kalian pelajari karena kenapa? Nantinya akan ada praktek pidato yang harus kalian penuhi ya. Namun sebelum beranjak ke pidato, Pak Bari mau sedikit bahas dulu ya terkait dengan seorang kepemimpinan tadi ya, seorang pemimpin tadi ya. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam seorang pemimpin ini masuk ke dalam terkait dengan seorang pemimpin ya. Terkait dengan seorang pemimpin pastinya Pak Bari berharap kalian semua menjadi seorang pemimpin. Entah itu menjadi pemimpin di lingkungan ya, di pemerintahan ya, atau di militer ya. Pak Bari sangat berharap kalian nantinya bisa menjadi seorang pemimpin. Minimal menjadi seorang pemimpin rumah tangga ya. Untuk yang putra ya. Nah, terkait dengan tema kita ini yaitu seorang pemimpin, kita pun memiliki seorang pemimpin ya. Kita pun memiliki seorang pemimpin yang selalu yang selalu menunjukkan arah yang benar. Siapa sih pemimpin kita? Yaitu Tuhan yang Maha Esa ya. Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan pemimpin ini kalau kita kaitkan dengan Pancasila ya, kepemimpinan ini masuk dalam sila pertama, sila ke-1. Pak, kok sila ke-1? Iya. Ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, di sini kita percaya terhadap yang namanya pemimpin ini masuk dalam sila pertama ya. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila itu pertama ada kita mempercayai dan takwa terhadap Tuhan Maha Esa, mengembangkan sikap menghormati antar pemeluk agama, ya, membina kerukunan hidup di antara sama umat beragama, mengembangkan sikap saling menghormati, ya, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, lalu tidak memaksakan suatu agama. Nah, ini ya terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Jadi kepemimpinan ya, kita akan membahas tentang pemimpin. Kepemimpinan ini masuk dalam kategori sila pertama ya. Oke, kita lanjut. Tadi kan udah beberapa tugasnya ya. Lalu ada teks juga Bu RT ya. Bu RT sang pemersatu. Nah, ini pemimpinnya itu Bu RT. Pasti yang namanya seorang pemimpin, nih dengerin. Yang namanya seorang pemimpin pasti bisa dan pasti pernah berpidato. Ya, pasti wajib itu. Seorang pemimpin bisa berpidato, seorang pemimpin bisa berbicara di depan orang banyak, ya. Contoh. Kalian pasti tahu kan, RT, ya, rukun tetangga, pasti yang namanya Pak RT ataupun Bu RT itu pernah
ya, walaupun sekali dua kali pasti pernah berpidato di depan para warganya. Apa itu ketika sedang acara 17 Agustusan atau ketika memang ada pemilihan RT dan lain sebagainya ya. Nah, ngomong-ngomong masalah pidato, pidato ini apa ya? Pidato ini apa sih Pak? Perhatikan, tulis di buku kalian ya. Pidato adalah, iya tulis, iya ditulis dulu sama kalian ya. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum. Pak Bari ulangi sekali lagi. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal ya, hingga dapat mempengaruhi pendengarannya. Sekali lagi, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal sehingga dapat mempengaruhi pendengarnya ya. Boleh tulis. Oh, Bapak juga nulis tuh ya. Oke, itu tadi tentang pidato ya. Nah, yang namanya pidato bukan cuma sekedar ngomong-ngomong doang, ngomong ngoceh, memang itu termasuk pidato. Ada tips-tipsnya nih ya, ada cara-cara kita agar kita bisa berpidato dengan baik ya. Yang pertama pastinya kita memahami materi yang akan disampaikan. Kita akan memahami materi yang akan disampaikan. Kayak Pak Bari, kayak gini nih Pak Bari, Bu Ira. Sebelum Pak Bari berbicara, sebelum Bu Ira berbicara, ini baca-baca buku dulu Pak Bari. Ya pastinya harus melihat buku dulu, melihat materi apa yang mau disampaikan pada hari ini ya. Nah, sama semua orang pun apabila mereka akan berpidato, mereka harus memahami materi apa yang disampaikan. Ya, misalkan terkait dengan 17-an, terkait dengan keagamaan, jadi agar jangan salah ya. Yang kedua, membacanya atau berbicaranya dengan tenang, jangan buru-buru ya, santai aja, slow aja ya. Nah, saat membacakan pidato di depan para audiens, di para orang lain ya, tidak sedikit orang merasa gugup. Nah, makanya jangan buru-buru biar kalian nggak gugup ya. Yang ketiga, kalian berpidato menggunakan ekspresi, jangan datar, jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Nah, jangan ya, ada ekspresinya ya, ada ekspresinya. Misalkan kalau emang kalian ya bergembira ya pakailah ekspresi bergembira ya. Seperti ini ya. Lanjut, jadi pakai ekspresinya, jangan cuma diem aja, jangan cuma datar aja ya. Yang keempat, ketika kalian sedang berpidato, sampaikan dengan suara yang lantang ya. Sampaikan dengan suara yang lantang. Suara yang lantang apa sih? Jelas, keras ya. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, penontonnya atau audiensnya tidur ya. Jadi dengan suara yang lantang, biar apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu ingin sampaikan ke para audiens kalian sampai kedengeran dengan jelas. Bahkan kalau perlu pakai mic ya, kita pakai mic nih, pakai halo-haloan, pakai mic ya, biar semua orang mendengar dengan jelas ya. Oke, lanjut. Yang kelima, perhatikan ejaan dan tanda baca ya, perhatikan ejaan dan tanda baca ketika kalian lagi berpidato. Yang keenam, sampaikan tanpa terburu-buru, jangan buru-buru ya. Misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya akan menyampaikan beberapa pesan bla 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 bla, selesai. Lalu penontonnya gini, apa sih itu orang? Ya, ngomong apa sih? Nggak jelas. Kenapa? Karena kalian terburu-buru. Ini nggak usah buru-buru lah, santai aja ya. Nah, ini kalau Pak Bari sama Bu Ira nih, kalau Pak Bari sama Bu Ira memang sedikit, bukan yang terburu-buru, sedikit mempercepat ya, karena durasi ya, durasi kalian nanti kasihan nontonnya ya, terlalu lama ya. Nah, yang keenam, yang ketujuh sekarang ya, tadi kan yang keenam.
Sekarang yang ketujuh, menyapa audiens. Nah, ketika memang kalian sedang berpidato, itu kalian sapa audiens kalian ya. Contoh nih, kamu seorang pemimpin RT lah ya. Misalkan assalamualaikum, lalu udah mukadimahnya udah, kalian sampaikan yang terhormat ya, yang terhormat Bapak Ketua RW 05 Desa Maju Bersama ya. Bapak siapa namanya, misalkan Bapak Ahong ya. Kalian sapa tuh ya, kalian sapa bagaimana para warga RT 03 RW 012 Desa Maju Bersama tentang kemajuan RT kita. Nah ya, kalian sapa ya. Selanjutnya yang ke-8, awali dengan senyuman. Senyum nih, senyum, jangan cemberut. Kalau berpidato mah jangan cemberut. Orang juga nanti yang ngelihatnya kalau cemberut kagak enak ya, kagak demen. Kalau kalian senyum, walaupun kalian lagi kurang sehat ya, walaupun hati kalian lagi kesal gitu ya, tapi kalau kalian lagi berpidato di depan orang banyak ya senyum ya. Jadi ke-8 awal dengan senyuman. Yang ke-9, pasti perhatikan durasi, jangan terlalu lama juga. Kasihan kalau terlalu lama orang bisa bete ya. Dan berdiri tegak serta berwibawa. Kalau memang kalian harus berpidato dalam kondisi berdiri ya kalian berdiri, tapi ketika memang harus lagi dalam kondisi duduk ya, bermusyawarah, kalian harus membuka kegiatan, membuka acara, ketika memang duduk ya silakan duduk ya. Tapi alangkah baiknya kalian di posisi berdiri ya. Nah, jadi di halaman 5 ini kalian kerjakan ya di buku tema kalian. Lalu di halaman 6, nah ini buatlah kelompok, nggak usah ya. Di halaman ke-8, nah ini halaman ke-8 penting ya. Halaman ke-8 coba kalian lihat. Di sini kalian kerjakan berdasarkan pada pidato bacaan Ibu RT tadi. Ya, Ibu RT sang pemersatu, lengkapi bagian berikut. Temanya apa? Pembicaranya, pendengarnya siapa? Tempatnya di mana? Urutan isi pidatonya 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, silakan kalian kerjakan di halaman 8 ya. Nah, lanjut di halaman 9. Ini terkait dengan puberitas ya. Terkait dengan puberitas. Nah, sebelum masuk ya, ini Pak Baru tadi mau menyampaikan masalah puberitas, tetapi udah panjangan ya, udah terlalu banyak, jadi cukup sampai di pidato aja ya, cukup sampai di pidato. Jadi nanti kalian kerjakan di halaman 8. Nah, sebelum kalian nanti Pak Baru akhiri kegiatan ini, jadi ada pidato ini ada kerangka-kerangkanya nih ya. Jadi penyusunan pidato ini ada kerangka-kerangkanya. Yang pertama pastinya pendahuluan, terus dulu pendahuluannya, isi pidato, lalu penutup ya. Lalu ini 3 ini penting ya. Jadi pendahuluannya, salam pembuka yaitu ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus isinya, isi pidato ini apa? Lalu penutup yaitu berisi kesimpulan, saran, kritik, harapan-harapan yang kalian ucapkan tadi. Ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup ya. Nah, jadi pertama ada pendahuluannya, ada salam pembukanya, isinya, dan ada salam penutupnya. Oke, Pak Bari cukupkan dulu kegiatan kita pada hari ini di tema 1, di tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Harusnya sih sampai dengan halaman 12, namun ini udah terlalu panjang ya, takutnya kalian ngantuk tidur ya, dengerin Pak Bari ngoceh-ngoceh terus. Tapi ocehan Pak Bari ini insya Allah menjadi bermanfaat untuk kalian nantinya ya. Pak Bari akhiri dulu kegiatan kita pada hari ini. Jangan lupa sarapan, jangan lupa bantu kedua orang tua kalian, jangan lupa berolahraga. Tetap semangat, tetap berkonsentrasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.